Ini untung nih banyak konten kreator kayak gini kan, ini kan karya nih. Udah mulai orang pada, kan orang bisa ngikut tuh kayak, wah banyak konten kreator jadi sukses, akhirnya pada ngikut. Padahal kadang mungkin tidak sesuai dengan passionnya ya. Betul. Iya kan akhirnya, tapi begitu dicontohkan dengan dengan ada contoh teladannya, orang akhirnya bisa malah belajar ulang gitu. Belajar. Nah, ini dilalahnya si karya ini kan nggak mudah Pak, perjalanannya panjang gitu. Kalau kita ngomongin persoalan-persoalan mikronya, udah panjang banget. Yang akhirnya orang ambil jalan pintas, sudahlah saya mau nggak mampu berkarya itu, karena karya mah susah gitu gini. Dan contohnya pun nggak ada juga gitu, contoh yang kalau saya mau oke lah, saya mau sabar, mau menekuni, karena apa, ngelihat si A, si B, si C dengan berkarya itu luar biasa semua gitu. Nah ini mungkin dari pendidikan awal itu sudah memposisikan seperti itu, akhirnya orang juga sampai ke tingkat atas tuh menganggap prakarya sebagai bagian daripada mengisi kehidupan, bukan sebagai yang priority gitu. Padahal gitu kalau kita tekuni itu hal yang bisa menjadi ibaratnya tulang punggung hidup gitu. Ini kan life skill nih Pak. Life skill itu salah satu life skill gitu. Nah dari sana saya mencoba ingin mengurai benang kusut ini itu akan dari mana. Untuk menuju karya yang baik, nah kita naik nih. Maksud kalau tadi kita mengempati bahwa ini karya tuh rasanya harus termarginalkan gitu kan. Terus ya kita nggak bisa ngomongin persoalan itu aja gitu. Artinya solusinya gimana dong gitu kan. Dalam setiap unit karya gitu kan, ini punya persoalan sendiri-sendiri, punya jalan sendiri-sendiri. Orang musik gitu, musik bagus gitu, berkarya dalam musik dalam konteks orang-orang yang memiliki nasib baik kan banyak contohnya ya. Makanya kenapa akhirnya anak-anak muda pengen jadi artis, itu kayak gitu. Karya di musik ada pengharagannya, ada penghidupan juga kan, dari sisi ekonomi kan ada ya. Nah yang saya maksud begitu Pak, di dunia karya-karya apalagi produk UMKM itu sudah harus seperti itu kan, sudah harus memiliki wadah khusus, sudah memiliki tempat khusus gitu, yang akhirnya itu menjadi bagian utama dari satu pergerakan ekonomi Indonesia. Oke, sebentar sebelum mengajak nih Mas, kan kita itu sudah ada UMKM. Apakah selama ini penghargaan terhadap UMKM itu tidak ada atau masih minim? Karena kan UMKM juga berkarya ya. Betul Pak. Ini menarik nih Pak. Menarik betul. Ini menarik sekali nih, aduh. Ini obrolan tepi jurang nih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Obrolan tepi jurang nih Pak. Nah, jadi nggak cuma daging tepi jurang. Iya. Jadi kalau saya mau analogikan Pak, anak sekolah dasar 12 tahun. Ditambah kuliah 4 tahun, 16 tahun. Kenapa 16 tahun itu nggak pinter-pinter, Pak? Dalam hal karya? Pendidikannya. Kita ngomong pendidikan nih. Dia di sekolah ini. Keluar kuliah tuh kayak masih kosong aja gitu. Kayak belum pengalaman. Masih newbie gitu, kayak nggak punya dasar. Kenapa begitu? Padahal kan udah 16 tahun di sekolah ini. Apa yang salah? Apa ya? Saya meyakini sistem pendidikan yang salah. Sistem pendidikannya. Ini contoh belakangan banyak dirubah terkait peningkatan skill anak sekolah, SMK itu. Saya seneng nih, ada perubahan mendasar. Anak keluar SMK tuh udah mulai punya skill. Caranya gimana? Ditaruh di tempat-tempat industri. 6 bulan, Pak. Magang ya? Magang. Kan dengan begitu tuh dia akhirnya ngerti lapangan gitu. Kerasnya industri seperti apa gitu. Saya mohon maaf, kalau mengkomparasi gitu, saya lebih senang anak SMK sekarang. Kenapa? Siap kerja itu.
siap kerja itu. Mereka begitu masuk SMK juga udah kayak siap kerja, Pak. Iya. Mentalnya tuh pokoknya saya keluar dari sini udah harus siap kerja itu. Iya. Begitu dari SMK, SMA nih, udah pokoknya main apa. Kan saya mau kuliah itu, udah kuliah juga nyantai aja gitu. Banyak lulusan kuliah tidak siap kerja. Iya. Siap nganggur itu, Pak. Nah, bayangin dididik 16 tahun, belum siap kerja. Itu sama juga dengan UMKM dididik bertahun-tahun Nggak menghasilkan juga. nggak bisa juga. Berarti ini adalah salah sistem yang dibangun. Oke, salah sistem yang dibangun. Iya. Nah, menurut Mas Gun kesalahannya itu apa sih gitu? Sistem ya, bicara sistem kan berarti kan bukan hanya satu item ya, tapi itu satu rangkaian lah. Iya. Pertama, Pak, balik lagi nih, kita kalau mau ngomongin menaikkan satu community gitu ya. Yeah. Pemerintah tuh punya kewajiban banyak gitu. Pertama, menyelamatkan. Apalagi pasal 33, pemerintah wajib mengayomi gitu kan. Termasuk di sini ya UMKM harus diayomi gitu. Mengayomi sama memajukan itu dua hal yang berbeda, Pak. Nanti boleh ditanya, UMKM nih, instansi terkait dengan UMKM ini tugasnya mengayomi atau memajukan itu. Mengayomi itu begini, Pak. Contoh, sekarang sekolah semua udah digratisin. Kan dalam bentuk mengayomi masyarakat, Pak. Jadi dulu yang biaya sekolah tinggi itu udah terreduce semua, beres. Kesehatan, wah kalau nggak ada BPJS, wah orang udah pada cilaka. Tiba-tiba miskin gara-gara sakit, Pak. Itu pasti itu dah. Bensin mahal, disubsidi untuk perekonomian. Iya, maksudnya menyelamatkan gitu untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, saya melihat itu kecenderungan program yang dikerjakan selama ini tuh untuk menyelamatkan, bukan memajukan. Kemarin bagus pandemi, semua UMKM kasih duit, kan menyelamatkan. Nah, begitu memajukan kan berkompetisi, Pak. Bedanya kalau memajukan itu berkompetisi. Kan buat maju kan harus memenangkan berbagai kompetisi gitu. Arti kompetisi itu dalam hal ini produk kita harus lebih laku dari orang lain. Kan itu kompetisi nggak mudah, Pak. Kompetisi itu ada indikator-indikatornya gitu. Baik kemenangan dari omset, dari kualitas produknya itu sendiri, dari sustainability-nya itu sendiri, dari peningkatan asetnya itu sendiri, itu kan udah ketahuan itu. Apakah kita pernah mengukur gitu, misalkan satu stakeholder yang menangani UMKM ini layaknya kampus gitu. Oke, kita bina satu UMKM ini selama 5 tahun gitu. Catat tahun pertama omsetnya berapa, asetnya berapa, penjualannya berapa, mesinnya berapa gitu. Setelah dibina selama 5 tahun itu tingkat kemajuannya berapa gitu. Apa begitu-begitu saja selama 5 tahun atau ada peningkatan? Di sini udah kelihatan nih. Kenapa mereka nggak maju? Oke, pasarnya kurang berkembang. Oke, produknya kurang bagus. Nih, tahun ini produknya selesaikan dulu. Selesaikan. Terus apa masalahnya selesai tentang produk? Oke, pasar tahun kedua dikembangkan. Tahun ketiga, oke, masalahnya apa? Ini kapasitas sudah tidak mampu. Harus ditambahkan mesin-mesin pendukung. Keempat lagi, wah ini ternyata tahun keempat ini udah harus tempatnya nggak boleh di belakang rumah, harus punya rumah sendiri apa. Nah itu kayak gitu kemajuan tuh, maksudnya beda ya dengan menyelamatkan. Menyelamatkan udah selesai aja. Kalau begitu kemajuan tuh udah ada satu perubahan mendasar gitu dari kapitalnya si UMKM itu sendiri.